walaupun jemaat ada di rumah, belum semua bisa hadir di ibadah bersama di gereja Bapak, tapi tidak mengurangi sukacita kita. Amin. Amin. Ya mari kita mau siapkan hati kita mau datang hadirat Tuhan, kita mau memuji Dia, kita mau memuliakan Dia, kita mau berdoa. Pujian syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapa, untuk penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami Bapa, untuk penyertaan-Mu yang kami rasakan nyata sempurna dalam hidup kami Bapa. Kalau kami ada saat ini dengan segala keberadaan kami, itu semua karena kasih-Mu saja Yesus. Saat ini Bapa, kami mau bawa hati kami mau bawa hidup kami mau bawa suara kami Bapa yang terbaik untuk Engkau Bapa. Kami mau memuji Engkau, kami mau muliakan Engkau, kami mau agungkan Engkau Bapa. Hadirlah dan bertatalah dalam ibadah kami hari ini Bapa, dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Biar boleh jadi hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau bersukacita bersama-sama karena Tuhan Allah ada di tengah kita saat ini. Tuhan Allah di tengah kita.
Kita sudah memuji Dia, tiba saatnya kita terima bagian yang terbaik dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita kembali persiapkan hati kita. Kita mau tundukkan kepala kita. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Bapa. Kami tahu Bapa, setiap kehidupan kami tak lepas dari pengamatan-Mu Tuhan. Dalam setiap langkah kami, dalam setiap hembusan nafas kami, Kau ada bersama kami Bapa. Kau selalu sertai kami Bapa. Dan Kau nyatakan perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Kau nyatakan kasih-Mu yang nyata dalam setiap kehidupan kami Bapa. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau Bapa. Saat ini kami mau puji Engkau, kami mau tinggikan Engkau Bapa. Katakan dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Letakkan harapan hanya dalam nama-Mu, Yesus. Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, kami tinggikan untuk selamanya, selamanya. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Letakkan harapan hanya dalam nama-Mu, Yesus. Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, kami tinggikan untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, kami tinggikan untuk selamanya. Kami tinggikan untuk selamanya. Kami tinggikan untuk selamanya, selamanya.
hidup kami Bapa. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Kau Allah yang sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu,
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami datang kepadamu pagi hari ini dengan rasa syukur, pujian dan hormat kami atas semua yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, tolong sucikan kuduskan kami lagi dengan kuasa darah-Mu yang ajaib. Supaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami dapat mengerti, melakukannya di dalam kehidupan hari lepas ke hari. Terpujilah Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan untuk kita pagi hari ini dari Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 dengan tema Teguh dalam Pengharapan. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Sampai sedemikian firman Tuhan untuk kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya adalah orang yang berbahagia karena selalu hidup dalam pengharapan. Harapan akan masa depan yang baik, sukses, sehat, bahagia, sukacita, dan harapan untuk menikmati semua yang baik. Karena kita mengenal sumber pengharapan itu, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah yang sama, baik kemarin, hari ini, dan nanti. Kebaikan Tuhan itulah yang membuat kita menaruh harapan, karena orang yang berharap kepada Tuhan punya masa depan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan, dan harapan orang percaya tidak akan pernah hilang. Pengharapan tidak saja membuat kita bersukacita di dunia ini, tetapi juga membuat kita bersukacita dalam kekekalan sorga yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Karena saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita semua sudah diselamatkan. Kita semua sudah dibenarkan oleh pengorbanan Kristus. Itulah anugerah yang terbesar yang kita alami di dalam kehidupan, sehingga kita terus menaruh harapan itu kepada Yesus sebagai kekuatan kita. Pengharapan adalah dasar untuk melihat apa yang belum kita lihat, dan percaya bahwa Tuhan telah menganugerahkan semua yang terbaik dalam hidup kita untuk kita nikmati. Pengharapan membuat kita dapat menghadapi semua situasi dengan keadaan yang terjadi di dalam hidup kita dengan sikap hati yang tenang, sukacita, dan bergairah, karena kita tahu pasti bahwa situasi apapun juga pasti pertolongan Tuhan itu akan kita terima.
Mazmur 37 ayat yang keempat dan 5 katakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ketika Tuhan bertindak, tidak ada satupun yang dapat menghalangi. Karena di situ ada terobosan, ada kemenangan, ada jawaban-jawaban yang kita terima. Pengharapan menjadikan kita orang-orang yang sabar untuk menanti jawaban Tuhan dengan keyakinan yang pasti. Tuhan sekali lagi tidak akan mengecewakan. Roma pasal 5 ayat 5 katakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Orang yang berpengharapan adalah orang yang melihat segala sesuatu dengan kacamata iman. Orang yang berpengharapan adalah orang yang melihat segala sesuatu dengan kacamata iman. Dia tahu pasti bahwa Allah yang dipercayainya adalah Allah yang benar, Allah yang besar, Allah yang ajaib dan perkasa. Dia dapat melakukan apa saja seturut kehendaknya bagi kebaikan saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Karena itu, jangan pernah berhenti untuk berharap. Mungkin hari ini kita sedang mengalami suatu penantian, karena apa yang kita dambakan belum kita lihat. Suami kita belum berubah, istri kita belum berubah, anak-anak kita belum berubah, perusahaan kita belum berubah, keuangan kita belum berubah, jemaat kita belum berubah, kesehatan kita belum berubah. Jangan putus asa, jangan putus harap, karena percaya bahwa pada waktunya Tuhan akan memulihkan semuanya secara sempurna. Tuhan akan merubah semuanya itu. Indah, tepat pada waktunya. Perumpamaan firman Tuhan ini membawa kita untuk melihat pengharapan apa yang kita bawa kepada Tuhan. Perumpamaan firman Tuhan ini membawa kita untuk melihat pengharapan apa yang kita bawa kepada Tuhan. Kalau hakim yang tidak takut Tuhan saja dapat memberikan jawaban, dapat memberikan pertolongan atau pembelaan atas setiap perkara yang dialami oleh si janda miskin ini, apalagi Tuhan yang kita percayai, yang adalah Bapa kita, penuh kasih setia, yang sungguh-sungguh mengasihi saya, Bapak, Ibu, dan saudara, yang telah membenarkan dan menyelamatkan kita. Bagaimanakah mungkin Dia tidak akan menolong kita? Matius pasal 7 ayat 9 sampai ayat 11 katakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semua itu?
Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema GKARI sepanjang tahun ini adalah multiplikasi dalam kasih, jiwa-jiwa, dan ucapan syukur bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu kita harus yakin dan tetap bersemangat melayani Tuhan untuk melihat kegenapan itu terjadi. Karena kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan Yesus yang memampukan kita untuk mencapai semua yang menjadi harapan dalam pelayanan bersama. Mazmur pasal 2 ayat yang ke-8 katakan, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu, ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu. Yesaya 60 ayat 5 katakan, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Ini pengharapan kita, bahwa Tuhan akan melakukan segala sesuatu melampaui yang kita pikirkan. Tugas kita hanya meminta dan melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini. Karena saya percaya multiplikasi itu dalam situasi-situasi yang sulit seperti ini, Tuhan sedang membawa kita untuk melihat begitu banyak tuaian yang akan Tuhan bawa untuk kita bersama-sama nikmati di dalam sukacita. Inilah pengharapan kita di dalam Tuhan, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa bagi Kristus dan menikmati berkat-berkat Tuhan dalam pelayanan bersama. Karena itu, untuk melihat pengharapan itu terjadi, bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 18 ini mengingatkan kita untuk yang pertama, hidup dalam doa. Untuk melihat pengharapan itu terjadi, maka bagian yang pertama, kita harus hidup dalam doa. Doa membutuhkan ketekunan dan ketaatan penuh kepada kuasa dan kehendak Tuhan. Doa membutuhkan ketekunan dan ketaatan penuh kepada kuasa dan kehendak Tuhan. Karena doa adalah kunci untuk membuka pintu-pintu yang tertutup. Doa adalah kunci untuk membuka pintu-pintu yang tertutup. Wahyu pasal 3 ayat 7 dan 8 katakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Yesaya 22 ayat 22 pun berbicara, aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, ketika kita berdoa dalam pengharapan, maka ada kekuatan, ada sukacita, ada kesabaran dan keteguhan menghadapi semua proses dan tantangan hidup, sampai kita melihat jawaban Tuhan itu nyata atas hidup kita. Pintu yang tertutup akan dibukakan. Pintu yang tertutup akan dibukakan.
Lukas 18:7 katakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Mari kita berdoa dan kita lihat Tuhan bekerja untuk menolong kita. Kalau tadi saya katakan mungkin kita sedang menanti jawaban-jawaban Tuhan atas setiap masalah, persoalan, rumah tangga, usaha, pekerjaan kita. Jangan pernah takut. Mari kita ambil waktu untuk berdoa dan meyakini apa yang kita doakan sudah Tuhan lakukan. Dan kita nikmati itu dalam sukacita kemenangan. Hari-hari ini kita dibuat menjadi takut oleh karena berbagai situasi dan keadaan. Tetapi sekali lagi, doa adalah rahasia untuk pintu-pintu berkat itu dibukakan sehingga kita bisa menikmatinya. Yang kedua, hidup beriman. Ayat yang ke-8. Kehidupan doa kita tidak terlepas dari iman kepada kuasa dan pertolongan Tuhan yang ajaib. Doa dan iman adalah dasar hidup orang yang berpengharapan. Doa dan iman adalah dasar hidup orang yang berpengharapan. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berdoa dengan iman untuk melihat sekali lagi situasi yang terjadi di tengah-tengah negara dan bangsa, di tengah-tengah usaha, pekerjaan, rumah tangga, dan pelayanan kita bersama. Dengan berbagai kesulitan yang kita alami, kita harus yakin dan percaya Tuhan akan memberikan pertolongan dan jalan keluar. Karena itu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Setiap persoalan dapat diubah menjadi berkat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Setiap persoalan dapat diubah menjadi berkat. Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat katakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pencobaan diizinkan Tuhan bukan untuk melemahkan, tapi untuk menguatkan iman. Pencobaan diizinkan Tuhan bukan untuk melemahkan, tapi untuk menguatkan iman. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah iman kita membuktikan bahwa Allah yang kita sembah itu hidup dan berkuasa. Dia akan turut bekerja bersama-sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu hiduplah dalam pengharapan dan jangan pernah berhenti untuk berharap sampai kita melihat janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami sudah membaca merenungkan firman Tuhan. Kami tahu bahwa pengharapan kami hanya ada di dalam Yesus. Dan ketika kami berharap kepadamu, maka Engkau akan menyatakan kasih, kuasa, dan perbuatanmu yang ajaib. Sehingga sebagai orang-orang percaya, kami tetap hidup di dalam pengharapan iman, di dalam kasih-Mu untuk mewujud nyatakan apa yang sudah Tuhan lakukan di tengah-tengah kehidupan kami bagi kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas firman Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kalau pagi hari ini dalam persekutuan bersama kami telah membaca merenungkan firman-Mu, dan kami berdoa supaya apa yang sudah kami dengar menjadi kekuatan bagi kami untuk mampu menjalani hari-hari kami yang ada di depan, dan tetap percaya pengharapan di dalam Yesus tidak akan pernah mengecewakan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa pagi hari ini bagi setiap jemaat Tuhan. Engkau memberkati usaha pekerjaan rumah tangga dan kehidupan mereka. Iman dan kasih mereka kepada Tuhan biarlah semakin bertambah-tambah oleh karena mereka melihat kegenapan janji Tuhan itu terjadi, dan pengharapan yang mereka nyatakan kepadamu membawa sukacita dan damai sejahtera sehingga hidup mereka pun boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat mereka yang berulang tahun. Tuhan, Engkau tambah-tambahkan hikmat, kesehatan, kekuatan, menikmati semua janji Tuhan dalam berkat-Mu, sehingga dimanapun mereka, Tuhan jadikan mereka alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang sedang berada dan berbagai pergumulan, Tuhan memberikan jalan keluar dan pertolongan, dan kami percaya semua yang menjadi kerinduan hati jemaat-Mu, Tuhan sudah menjawab itu seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari ini kami berdoa menyerahkan akan semua tugas tanggung jawab pelayanan yang akan kami kerjakan sepanjang tahun ini. Kami berdoa supaya Tuhan berikan hikmat dan kemampuan untuk kami boleh melakukan tugas tanggung jawab pelayanan kami, dan semakin hari iman kami semakin dikuatkan, diteguhkan, dan kami boleh melakukan semuanya hanya untuk hormat dan kepujian nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, semua yang kami butuhkan untuk mendukung pelayanan di tempat ini, Tuhan pun berkati, berkat-berkat keuangan, berkat-berkat secara jasmani, rohani, jiwa-jiwa yang baru yang kami rindukan terjadi. Ada multiplikasi di dalam pelayanan kami. Tuhan anugerahkan itu supaya kami boleh bersama-sama menikmati hidup dengan penuh sukacita untuk menantikan kedatangan Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami juga mau berdoa dan menyerahkan akan semua misionaris hamba Tuhan, gereja-Mu di mana-mana saja. Tuhan berkati pelayanan mereka dari berbagai denominasi, Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan Tuhan, supaya Injil boleh sampai ke seluruh pelosok tanah air di dunia ini. Orang-orang boleh bertekuk lutut memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk negara dan bangsa kami. Kami tahu Tuhan Engkau yang telah memilih dan menetapkan pemimpin-pemimpin kami. Karena itu Tuhan berikan hikmat wibawa, kesehatan, kekuatan, dan kemampuan kepada Bapak Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden dan semua jajaran sampai tingkat RT RW di lingkungan gereja, rumah di mana kami berada. Tuhan, Engkau sendiri yang menolong mereka dengan kekuatan baru untuk melakukan tugas tanggung jawab mereka dalam rasa takut akan Tuhan, dan semua yang mereka kerjakan berhasil. Terima kasih, kami tidak izinkan ada satu kuasa jahat iblis apapun yang mampu mengganggu akan kenyamanan negara dan bangsa kami. Kami berdoa supaya Tuhan tolong para TNI Polri untuk menjaga keamanan negeri ini dengan baik, dan kami semua sebagai warga masyarakat bangsa dapat hidup berdampingan untuk bersama-sama mempermuliakan Tuhan. Terpujilah Bapa di surga, ini hidup kami serahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu di dalam Kristus Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama, arahkan hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih kekal dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan, persekutuan Roh Allah yang kudus menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.